Ahmad Dahlan, dan para pendiri negara yang kebanyakan memang adalah kader-kader Muhammadiyah. Misalnya Soekarno sendiri, Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Ki Kasman Singodemenco, sampai Buya Hamka. Dan jangan lupa, Buya Muhammad Natsir juga masih dalam lingkaran itu, walaupun beliau lebih banyak ke Persis. Jadi dulu awalnya yang Big Four itu adalah Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan Nahdlatul Ulama. Nah, tetapi sekarang kayaknya ada virus-virus liberal, sekuler ya, Syiah dan lain-lainnya. Gimana? Kesini gitu. Ya, itu kan Muhammadiyah gerakan dakwah. Dari awal sudah menamakan dirinya gerakan dakwah. Sudah pasti sebagai media besar, Muhammadiyah itu menjadi incaran semua orang. Apalagi asetnya triliunan asetnya banyak, triliunan rupiah. Sedikit triliunan rupiah. Pautnya aja ribuan. Iya. Belum lagi rumah sakitnya ratusan. Ya? Banyak banget, tinggi. Tidak terhitung jumlahnya. Nah, sebagai sebuah gerakan dakwah, Muhammadiyah ini pasti semua orang meliriknya dan ingin ada di dalamnya. Tetapi yang jelas orang-orang Muhammadiyah itu sangat cerdas, memiliki filter. Setiap orang yang masuk ke Muhammadiyah akan berhadapan dengan cara-cara Muhammadiyah untuk dijinakkan di Muhammadiyah, siapapun mereka. Dan tidak sedikit orang-orang yang seperti itu. Dulu ada yang namanya Dawam Raharjo. Boleh nyebut nama nggak nih? Boleh. Terserah ya. Boleh. Itu satu contoh. Akhirnya Dawam Raharjo dikeluarkan setelah pasti dan nyata. Itu salah satu langkah juga di Muhammadiyah. Kalau tidak salah tokoh Syiah itu ya, si Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat. Akhirnya harus hengkang dari Muhammadiyah dengan sendirinya karena Muhammadiyah punya filter. Jadi ada manajemen organisasi yang tidak bisa dilampaui oleh orang lain di dalam memahami Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah tidak bisa dipahami secara pribadi-pribadi. Ada lajnah, ada lembaga untuk memahami Muhammadiyah. Itu yang pada akhirnya akan menarik orang kemudian dibina secara jam'iyah di Muhammadiyah. Betul. Itu salah satu di antaranya. Ngomong-ngomong, saya lupa memperkenalkan lagi di video yang sebelumnya sudah, tapi beliau ini Zulkarnain Al-Maduri, asli Madura, Lora, anak Kiai Madura ya. Jarang ada orang Madura di Muhammadiyah. Dan dari lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah yang pernah bertugas di Maluku, yang pernah bertugas di Kalimantan Tengah dan beberapa daerah-daerah transmigrasi lainnya termasuk di Pulau Madura, Jawa Timur seperti Blitar Selatan, Malang Selatan, Jogja Selatan. Di samping mengawal akidah umat Islam juga yaitu dalam rangka tajdid Muhammadiyah. Itu tujuan kami mengembangkan dakwah. Ini kan orang awam. Tajdid itu apa? Bahasa Arab kita terangkan bahasa Indonesia. Tajdid itu adalah pembaharuan. Upaya untuk memurnikan akidah dari akidah sebelumnya. Jangan lupa ya, pembaharuan ini artinya bukan liberal ya. Bukan liberal. Justru pembaharuan itu upaya mengembalikan ajaran yang sudah ternodai itu kepada ajaran yang sebenar-benarnya. Dan ingat, belum lama lalu, berapa tahun yang lalu, Buya Yunahar Ilyas dan teman-teman yang ingin betul-betul menjaga kualitas Muhammadiyah menegaskan diri kembali sebagai Ahlus Sunnah As-Salafiyah. Yaitu Muhammadiyah. Ya benar itu. Seperti juga yang ditulis oleh Ki Jarnawiyah Hadikusumo, putra dari Hadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo, itu menulis sebuah buku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu lawan kata dari Ahlul Bid'ah wal Furqah. Jelasnya Muhammadiyah memposisikan sebagai tawasud untuk merubah pola yang berkembang di masyarakat menjadi betul-betul sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan dari Muhammadiyah, sebuah gerakan dakwah pemurnian yang menginginkan umat Islam berjalan di atas as-sunnah. Ya. Itu salah satu di antaranya sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Ya, itu jadi Muhammad itu tetap berpijak kalau melihat yang namanya himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, yaitu terdepan paling awal mukaddimah
ada bacaan amma ba'du fa innal firqatan najiyah ajma' minas salaf. Masya Allah. Jadi dikatakan di situ sesungguhnya Muhammadiyah ini adalah firqatun najiyah, yaitu kumpulan dari orang-orang salaf. Itu artinya pijakan Muhammadiyah ini secara akidah berpijak pada Akidah salafus saleh. akidah salafus soleh. Amaliyahnya, fikihnya berbeda dengan muamalah. Kalau muamalah ini mengalami perkembangan kan, tentu saja berkaitan dengan duniawi. Nah, dunia teknologi misalnya antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia. Dalam hal dunia silakan kembangkan, asalkan mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Jangan sampai menjadi media maksiat. Itu saja. Kami sudah bahas kemarin di video yang lalu bahwa masalah fikih ini tidak masalah. Kita semua imam fikih itu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, salafus soleh, dan Muhammadiyah memakai muqarrarul madzhab ya. Iya. Ustaz Lora, ada pertanyaan nih. Mengapa sampai orang-orang sekuler, liberal, bahkan Syiah dan lain-lain itu bisa masuk Muhammadiyah? Ya. Dan maaf lagi, ini Lora Zulkarnain ini pernah bikin tulisan yang menggegerkan. Mengapa sebagian dari warga Muhammadiyah sampai ikut pengajian teman-teman sahabat-sahabat salafiyin? Ya. Nah, itu 2 pertanyaan. Ya. Kita sudah katakan di awal tadi bahwa Muhammadiyah itu sebuah kendaraan yang memudahkan menyampaikan keinginan dan cita-cita mereka, sehingga banyak yang berebut. Ibarat madu menjadi rebutan semua orang. Itulah Muhammadiyah itu. Semua ingin Muhammadiyah menjadi kendaraan mereka di dalam menyampaikan paham-pahamnya, termasuk liberal punya keinginan besar merubah manhaj Muhammadiyah itu ke manhaj mereka, sehingga pada nantinya Muhammadiyah menjadi kendaraan mereka untuk merusak Islam. Itu tujuan dari liberal. Nah, sementara kalau dari teman-teman salafiyin, kita tahu teman-teman salafiyin atau manhaj salaf ini sebenarnya dibesarkan Muhammadiyah Dan Al-Irsyad dan Persis. Iya. Dan Dewan Dakwah Islamiyah Ada Al-Irsyad. jika di Indonesia ya, Iya. itu organisasi loh ya. Iya, Kalau ada manhaj ini kan pemahaman. Al-Irsyad, ada Persis, ada Muhammadiyah. Ini adalah perintis dakwah salaf di Indonesia awalnya, yaitu pada tahun 80-an. Manhaj salaf berkembang dari sana, dari Muhammadiyah, dan kantornya itu di pimpinan pusat Muhammadiyah dulu sebelum merebak seperti sekarang ini. Kenalan antum misalnya Ustadz Abu Nida. Ya, Ustadz Abu Nida itu teman kita. Itu dulu di kantor Aunur Rafiq lah, itu teman kita itu. Yusuf Baisa lah, itu teman Yusuf kita Hasan Baisa, Ya. Sabar Rokba. Jadi semua mereka ini satu gerakan lewat dakwah, yaitu bermanhaj Muhammadiyah di pimpinan pusat dulu sebelum salah menyebar kemana-mana itu. Sebelum kemasukan Sebelum kemasukan jaringan Islam liberal dan Syiah. yang maaf juga ada banyak orang NU di sana. Banyak juga. Yang liberal-liberal itu jil ya. Iya, banyak semuanya. Mereka itu menginginkan agar Muhammadiyah ini sesuai dengan langkah mereka. Sudah pasti, tapi ingat, Muhammadiyah itu adalah punya kepribadian tersendiri. Nah, kepribadian ini tidak bisa dirubah oleh siapapun. Muhammadiyah bukan perorangan atau individu, tapi Muhammadiyah itu adalah ijtimaiyah, menempuh jalan kesepakatan, ittifaq antar ulama Muhammadiyah, baru disebut Muhammadiyah. Selain itu, siapapun mereka secara pribadi, walaupun bersuara untuk Muhammadiyah dan berbeda dengan Muhammadiyah, dia bukan Muhammadiyah. Jadi tetap ada PR untuk menjaga kualitas Muhammadiyah. Iya. Terus yang pertanyaan kedua, dulu kan antum ini sahabat saya ini menulis ada sebagian warga Muhammadiyah sampai maaf ya sampai ikut pengajian keluar salaf Iya. ya ke teman-teman salafiyin. Ini masalah atau tidak? Sebenarnya tidak ada masalah di Muhammadiyah. Terlalu banyak dari warga Muhammadiyah yang ikut pengajian-pengajian salafi ya. Apalagi kalau pengajian salafi di Jakarta pas di Masjid Istiqlal itu, tidak sedikit warga Muhammadiyah yang ikut pengajian salafi itu. Karena memang ada kualitas, Al-Irsyad, ya. Semuanya datang ke pengajian salafi. Pada intinya mereka yang tidak menyukai, juga datang, ya? memang ada salafi-salafi yang ini tentunya juga perlu menjadi pinjam perspektif kita ya. Ada juga yang maaf yang mengaku salafi, tetapi mungkin kaku ya. Iya, kaku dan langkah-langkahnya, bahkan metodenya mungkin, gitu. Ya, ada yang bilang maaf ini mengaku salafi, tapi sebenarnya sudah agak keluar dari manhaj salaf. Jadi macam khawarij, wallahu alam. Benar. Artinya
kalau mau membuka sejarah, Salafi tidak berkembang dengan sendirinya di Indonesia. Salafi menggunakan kendaraan yang namanya Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Jadi sebuah gerakan yang besar, dakwah yang besar dari Salafiyun di Indonesia. Jadi keberhasilan Salafi tidak bisa dilepaskan dari 2-3 organisasi ini. Baik, ngomong-ngomong ini sebenarnya nih ya, ini sedang di restorannya Ustaz Khalid Basalamah Alhamdulillah. di Ajwad. Coba lihat.